Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bicara hari ini. Kita masih bahas soal IKN dan juga dinamikanya. Saya juga masih ditemani oleh Pak Heri, Direktur CISA, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan ramai ini Pak, bicara dan juga membahas soal IKN. Yang pertama Pak Heri, mungkin ingin disampaikan apa dampak alokasi program-program prioritas pemerintah untuk masyarakat dalam APBN berpotensi besar akan dikorbankan untuk dialokasikan untuk IKN. Lalu bagaimana nasib program masyarakat yang lainnya? Oke, pertanyaannya menarik ya. Artinya pemerintah juga kritis ini soal APBN yang dialokasikan. Ya, perlu kita ketahui bahwa sumber pendanaan di IKN ini ada dua, ya sesuai dengan Undang-Undang IKN. Yang pertama 53% itu teralokasi dari APBN. Tuh. Yang kedua dari biaya yang lain, misalnya kerjasama dengan swasta. Yang kemarin kan dengan Uni Emirat Arab ya, ada 46% sekian misalnya. Nah, tentunya berpotensi untuk mengganggu anggaran. Saya kira sudah dikondisikan ya. Contoh, KPCPN punya anggaran, Presiden mengatakan itu tidak akan diganggu. Ya, sekalipun memang berpolemik di awal. Saya juga kalau misalnya anggaran KPCPN pemulihan ekonomi nasional dan masalah COVID ini dialokasikan ke IKN, ini akan berdampak buruk. Ya. Dan kerjasama dari BUMN. Sekalipun BUMN ini ada beberapa BUMN yang memang kurang maksimal dioptimalkan, termasuk kasus kereta cepat dari Jakarta ke Bandung ya. Ada nombok lah pemerintah di sini di BUMN-nya. Nah, ini menjadi alternatif anggaran. Kalau mengganggu, saya kira secara normatif tidak mengganggu karena sudah diposkan. Ya, ada alokasinya, ada pembagiannya, komposisinya. Nah, di persoalan kemudian itu yang kita antisipasi. Masyarakat harus mengawal anggaran yang 501 triliun ini kurang lebih, ini tidak dikorupsi dan tidak maladministrasi. Ada dua yang harus kita jaga. Tidak dikorupsi. Oleh sebab itu kaitannya apa? Kembali tadi kepada kepala badan otorita ini. Jangan sampai orang yang berkepentingan politik murni, bukan pembangunan sustainable development di dalam IKN, ini bahaya. Kalau misalnya dia yang duduk menjadi kepala badan otorita. Oleh sebab itu kita kawal agar kepala badan otorita sekalipun nantinya memang presiden hak prerogatif beliau, ya saya kira harus orang profesional. Tuh. Jadi ini saya kira secara normatif tidak akan terganggu. Saya optimis sih, karena posnya sudah teralokasi. Sekalipun nanti kita harus awasi. Ya. Ada ditambah ini menjadi salah satu primadona juga untuk para investor ya, Pak Direktur ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Direktur. Ini soal kebudayaan. Nah, ini menjaga praktik-praktik kebudayaan lokal dan juga kohesi politik, kohesi sosial untuk penduduk dengan pendatang. Bagaimana jika Kaltim menjadi ibu kota negara? Ya, bukan Kaltim, Penajam Pasir Utara. Pertimbangan Presiden dan jajaran per hari ini menaruh ibu kota itu, merelokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur khususnya di Penajam Pasir Utara karena persoalan heterogen. Artinya di sana sudah selesai sebenarnya. Ini di Jakarta, kita orang Jakarta misalnya di Jabodetabek melihat itu akan terganggu. Tapi di sana sudah selesai sebenarnya. Dan itu kita bisa klaim ya, karena Kalimantan ini pada dasarnya adalah daerah transmigrasi secara historis. Artinya sudah selesai masalah kohesi sosial. Sekalipun pernah ada kejadian antara konflik ras ya, konflik suku pada saat itu. Kita sebut saja, mohon maaf, misalnya Dayak dan Madura pada saat itu. Tapi saya kira itu sudah clear di Kalimantan. Apalagi Kalimantan diberikan wewenang untuk mengelola ibu kota negara. Oleh sebab itu, yang diperhatikan oleh Presiden ini adalah memastikan di sana
kebudayaan lokal tidak terpinggirkan oleh kebudayaan-kebudayaan orang pendatang. Itu harus diberikan ruang. Kalau perlu, kepala badan otorita ini juga punya wakil. Wakilnya adalah masyarakat setempat. Ya. Nah, itu saya akan mengcover dan secara partisipatif akan menguatkan positioning dari warga di sana, termasuk masalah kebudayaan. Karena ini tidak boleh dipinggirkan masalah kebudayaan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya jangan sampai terulang apa yang terjadi di Jakarta, di mana pribumi terpinggirkan, ya lama kelamaan. Sekalipun memang beberapa panggung sudah disediakan, cuman tidak bisa maksimal karena pendatang tadi. Itu, Mbak, menurut saya. Oke, baik. Pak Heri, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan rampungnya IKN ini sampai tahun 2045. Pak Heri sendiri apakah optimis akan pembangunan IKN kemudian tidak mungkin lebih dari 2045 atau seperti apa hitung-hitungannya, Pak? Kalau saya melihat bakal lebih ya. 45. Kalaupun ini menjadi target pemerintah, ya itu harus punya target, karena ini proyek IKN ini harus terencana, terpadu, dan dia punya deadline. Nah, ketika 2045 tidak bisa tercapai semua visi, semua misi, semua target-target itu akan dievaluasi. Kita kasih contoh ya, sama halnya dengan Canberra tadi, Australia. Ada 45 tahun mereka butuh waktu untuk memindahkan Sydney, kemudian Melbourne ke Canberra, pusat pemerintahannya ke Canberra. Nah, Indonesia juga harus belajar dari situ. Nah, kalau misalnya Indonesia tahu apa kelemahan dari proses perpindahan dan pergeseran itu, saya kira akan 2045. Termasuk Indonesia harus belajar dari negara sebelah ya, tetangga, misalnya Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya sekarang. Nah, ini juga harus dilihat. Sekalipun memang kalau kita lihat Putrajaya dan Kuala Lumpur ini jaraknya agak dekat ya, dan itu satu daratan. Nah, tantangan pemerintah adalah ini bukan daratannya nggak sama gitu kan, Kalimantan dan Jawa, sekalipun didukung oleh sumber daya alam. Saya secara pribadi dan lembaga saya melihat kekuatan di Kalimantan Timur ini didukung oleh SDA. Nah, kekurangannya adalah SDM. Ya, ini yang harus ditutup oleh pemerintah. Termasuk tadi masalah kearifan lokal, itu harus dimaksimalkan. Karena ketika kolektif pembangunannya, saya kira itu akan cepat pembangunannya, efektif. Begitu, Mbak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Direktur. Apakah pemindahan ibu kota menjamin masalah lingkungan di Jakarta dapat terselesaikan, Pak? Apakah menurut Pak Dir, perpindahan IKN ini sudah setransparan terkait pembangunan, anggaran, dan lainnya? Masalah lingkungan tentunya semua negara ya pasti ada, termasuk Indonesia yang geografisnya memang erat kaitannya dengan masalah iklim, masalah geografis, masalah-masalah itu ada. Oleh sebab itu, ini yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Sistem manajemen penanganan bencana secara nasional itu sudah harus dibuat perencanaannya. Tidak hanya perencanaan infrastruktur, ekonomi yang tadi disinggung, kemudian pendidikan. Tapi kita perlu tahu ya bahwa di dalam IKN ini kan konsepnya smart city. Berarti di dalam itu sudah ada yang namanya perencanaan tata kelola lingkungan yang tepat. Karena kan ada industri, nanti dibangun industri teknologi berkelanjutan, industri yang basisnya lingkungan. Nah, memang yang menjadi polemik nantinya, saya kira adalah di 6 klaster ekonomi di IKN ini yang pemerintah sampaikan dan ajukan, itu ada industri teknologi kimia, farmasi. Ini harus dipastikan. Jangan sampai justru industri ini yang akan menggerus industri lain seperti pertanian. Ini bertolak belakang sepertinya. Jadi ini harus dipastikan juga perencanaannya. Saya kira kritik masyarakat juga diperlukan oleh pemerintah ya, partisipasi masyarakat. Nah, kemudian perlu diketahui
Yang jadi kelemahan juga di Penajam Pasir Utara ini, sesuai dengan penelitian, masalah air. Tingkat aquifer itu di sana rendah sekali katanya. Jadi ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga jangankan masalah lingkungan, air pun di sana bermasalah. Tapi bagaimana kemampuan pemerintah memaksimalkan sumber daya yang ada, saya kira harus kita beri kepada pemerintah. Karena ini estafet pemikiran, estafet visi para presiden. Nah, kemudian masalah politik ya saya kira itu nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir, Pak Heri. Apakah tokoh masyarakat dan juga tokoh adat Kalimantan Timur mendukung pembangunan IKN? Ya, mendukung secara normatif sudah saya sampaikan mendukung ya. Karena di perdebatan parlemen ada anggota DPD RI, ada anggota DPR RI udah selesai. Oleh sebab itu tidak ada pertanyaan di tingkat stakeholders representatif ya, stakeholders di atas. Tapi persoalannya ini adalah akar rumput. Bagaimana mensiasatinya? Ya tadi, berikan ruang yang jelas. Terutama nanti turunan dari undang-undang ini ya libatkanlah masyarakat di sana. Turunannya peraturan pemerintah, libatkan tokoh-tokoh adat untuk mengintervensi beberapa pasal per pasal yang adaptif kepada kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka, tapi kebutuhan mereka. Kemudian libatkan juga mereka pada struktural kepala badan otorita. Bahkan kemarin ada yang menyatakan bahwa Pak Mahyudin ya, senator dari Kalimantan itu layak diperhitungkan. Iya silakan gitu. Tapi persoalannya ini ada hubungan politik nanti ke depan. Jadi ini juga harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Bagaimana memaksimalkan partisipasi? Libatkan mereka di dalam struktural. Karena ini akan mencegah kepentingan-kepentingan provokatif. Ya, kalau sudah tercover di dalam, menurut saya. Oke, PR-nya masih banyak Pak Direktur ya untuk pemerintah. Oke, terima kasih banyak Pak Heri sudah membersamai kami di pagi hari ini membahas betapa lika-liku dan juga dinamika pembangunan IKN ini masih terus berlanjut dan juga masih akan sangat panjang ya Pak pembahasannya. Apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa dan juga masyarakat yang sedang menonton kita hari ini? Silakan. Oke, tentunya kita harus tetap kawal ya. Kembali ke hal yang substansi tadi yang saya sampaikan, bahwa anggaran ini anggaran besar, 500 triliun. Dan ini harus dipastikan benar-benar terdistribusi ke IKN dengan baik, tanpa ada indikasi-indikasi kecenderungan hal-hal yang sifatnya koruptif, sifatnya maladministrasi. Itu. Yang kedua, kita pastikan kepala badan otorita ini benar-benar independen dan profesional. Masyarakat harus menyuarakan itu. Dan yang ketiga, kita pikirkan bersama-sama. Jangan sampai kondisi geografis, kelemahan kondisi geografis yang ada di Jakarta itu terjadi di Penajam Pasir Utara. Misalnya banjir. Itu kita siapkan semua konsep itu, kita sampaikan kepada Presiden dan pemerintahan sekarang. Sehingga ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang baik ke depannya agar pembangunan di sana lebih cepat, lebih baik, efektif dan tepat untuk masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita kembali pada otokritik tapi yang substansial begitu ya Pak Heri ya. Terima kasih sekali lagi Pak Heri Pasrani Mendrova, Direktur Eksekutif CISA yang sudah membersamai kami di pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa sambung lagi ya Pak dengan tema-tema pembahasan lainnya tentunya. Dan masyarakat juga terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Dan tentunya besok kita juga akan kembali lagi hadir ya di jam yang sama di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tentunya dengan tema-tema pembahasan lainnya. Dan kita berharap bahwa pembangunan IKN ini memberikan dampak positif bagi kita semua dan juga untuk Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Kalimantan Timur dan juga di ibu kota negara yang lama begitu ya, di Pulau Jawa. Terima kasih sekali lagi pemirsa atas kebersamaan Anda. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta narasumber kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.